Satu lagi jagat perpolitikan jelang Pilpres 2024 itu diwarnai oleh hiruk pikuk yang sebetulnya tidak produktif. Bagaimana seorang Ade Armando yang mencoba untuk membela tudingan politik dinasti oleh salah satu pasangan kandidat presiden dan wakil presiden itu kemudian ditamengi dengan argumentasi bahwa kalau ingin melihat politik dinasti ya lihatlah di Jogja. Kemudian ditambah dengan tantangan yang jauh dari mencerminkan seorang akademisi dari universitas yang sangat bergengsi di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana rekan-rekan Ade Armando di Universitas Indonesia itu apakah juga merasa malu dengan apa yang diungkapkan Ade Armando, karena jelas di situ Ade Armando mengungkapkan atau merespon apa yang dilakukan oleh para mahasiswa di Jogja itu dengan argumentasi yang tidak pas dan tidak, seolah-olah tidak paham sejarah. Ya, kita tidak mungkin menyimpulkan bahwa Ade Armando tidak tahu koneksi sejarah Keraton Yogyakarta dengan negara Republik Indonesia, sehingga kemudian Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa dengan berbagai ketentuan dan mekanisme kepemimpinan di daerah istimewa Yogyakarta. Yang menjadi spekulasi saya tentang apa yang diungkapkan oleh Ade Armando itu adalah apa sesungguhnya tujuan dibalik dia mengucapkan itu. Padahal pasti respon masyarakat khususnya Yogyakarta itu akan bereaksi keras dengan pernyataan Ade Armando. Jangankan orang Jogja, saya yang bukan orang Jogja pun seperti geram melihat mendengar apa yang diungkapkan oleh Ade Armando. Meskipun Ade Armando sudah meminta maaf lewat melalui video dan itu dibela oleh Grace Natali sebagai juga tokoh dari PSI. Cuma kalau kita perhatikan permintaan maaf itu tidak pada substansi ucapannya, tapi lebih ke karena ucapannya setelah membuat marah masyarakat Jogja. Jadi berarti dia sadar betul dengan ucapannya bahwa apa yang dia ucapkan tentang politik dinasti di Yogyakarta itu bagi dia adalah kebenaran yang memperoleh legitimasi akademis gitu kalau kita kaitkan dengan posisi Ade Armando yang seorang akademisi. Kalau kesimpulannya semacam itu berarti Ade Armando lepas dari atau tidak paham konteks sejarah. Kalau kita mau menyimpulkan seperti itu juga rasanya mustahil seorang Ade Armando yang berada di komunitas akademis yang sangat
terhormat di semacam Universitas Indonesia itu mosok tidak memahami sejarah antara Republik Indonesia dengan Keraton Yogyakarta, itu kan jelas tidak mungkin. Sehingga berarti ada sesuatu yang disembunyikan lewat pernyataannya itu, meskipun kita juga sulit atau saya tidak bisa menduga apa yang disembunyikan oleh Ade Armando di balik ucapannya itu ya, yang memancing kemarahan masyarakat Jogja khususnya. Sebetulnya itu tidak hanya Jogja, semua yang paham sejarah tentu akan marah dengan apa yang diungkapkan oleh Ade Armando. Hikmah dari peristiwa ini saya kira saya sebagai orang yang tidak bosan-bosan untuk mendengungkan apa yang telah disampaikan oleh para pendiri bangsa. Salah satunya adalah Soekarno yang pada waktu itu juga merasakan bagaimana jasa Keraton Yogyakarta atas perjalanan sejarah Republik Indonesia. Kalau orang awam saja paham tentang itu, mosok Ade Armando tidak. Itu yang bisa menjawab ya Ade Armando sendiri. Salam konstitusi.